Menpan RB telah mengeluarkan Surat Edaran Menpan nomor 3 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi pegawai ASN pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 terutama varian Omicron yang sekarang semakin meningkat di Indonesia. Di dalam hal tersebut disebutkan bahwa pemerintah itu melakukan pembatasan bagi ASN yang akan bepergian dan keluarganya untuk berlibur gitu. Jadi ini ditegaskan hanya untuk ASN termasuk PNS maupun PPPK. Jadi perjalanan-perjalanan yang dilakukan ke luar negeri diminta untuk dilakukan pembatasan. Pertama, untuk ASN dan keluarganya diberikan atau diminta untuk melakukan pembatasan bepergian ke luar negeri untuk berlibur. Tentu saja ini dipacu oleh meningkatnya kasus Omikron yang disebabkan oleh perjalanan dari luar negeri. Dan sementara perjalanan dinas untuk ke luar negeri masih dapat dilakukan, namun dengan berbagai ketentuan. Jadi dengan ada aturan-aturan yang memang harus diperhatikan oleh ASN di dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Bagi pegawai yang akan bepergian tapi di luar kedinasan masih diperbolehkan, misalnya harus berobat misalnya seperti itu ya, misalnya ada keluarga yang sakit, kan ada juga beberapa ASN yang memang keluarganya ada yang di luar negeri, itu mungkin boleh, tetapi tentu saja ini harus lebih ketat lagi karena izinnya itu harus langsung dari PPK-nya atau dari pejabat yang berwenang. Jadi harus lebih tinggi daripada kalau perjalanan dinas yang tadi hari ini memang untuk supaya terjadi pengetatan di dalam bepergian ke luar negeri. Ya, jadi setiap pejabat pembina kepegawaian di semua instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan izin secara selektif itu dan memprioritaskan kepada hal-hal yang bersifat esensial dan tidak dapat diwakilkan. Jadi mungkin para pejabat pembina kepegawaian bisa melihat mana sih perjalanan yang memang betul-betul tidak bisa diwakilkan dan betul-betul bersifat esensial bagi kepentingan negara Indonesia atau bagi kepentingan instansinya. ASN sendiri itu juga harus mendapatkan surat izin dari PPK-nya atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungannya. Jadi kalau misalnya pimpinan tertingginya itu Pratama, ya nggak apa-apa diberikan pada oleh Pratama, diperbolehkan, tetapi izin tersebut harus ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau jabatan pimpinan tinggi Pratamanya. Misalnya harus ada konferensi yang memang tidak bisa diwakili misalnya, tapi kalau misalnya ternyata konferensinya bisa diwakili oleh perwakilan kita di Indonesia, mungkin bisa dilakukan. Tetapi misalnya pada masa pandemi ini kita harus menegosiasikan mengenai masalah obat-obatan untuk COVID misalnya begitu, itu mungkin masih dimungkinkan. Jadi betul-betul para pejabat pembina kepegawaian itu harus selektif mana yang esensial untuk bisa dilakukan pekerjaan atau pekerjaan itu dilakukan di luar negeri atau pelaksanaan kedinasan itu di luar negeri, betul-betul harus dilakukan secara selektif. Yang saya sampaikan tadi ada beberapa contoh yang memang betul-betul tidak bisa diwakilkan, misalnya harus kita melakukan perjanjian bilateral atau harus melakukan perjanjian multilateral dan sebagainya. Berkait dengan urgensi mengenai SE ini tentu saja seperti saya sampaikan tadi, pemerintah ini berusaha untuk menekan laju penularan dari Omikron yang saat ini sudah cukup
tinggi. Bahkan di DKI Jakarta sendiri sekarang sudah meningkat dari PPKM 1 menjadi PPKM 2. Artinya ini sudah menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sebagai ASN kita harus membantu pemerintah di dalam menekan lajunya penularan dari COVID-19. Jadi esensi daripada SE ini adalah kita meminta kita semuanya untuk bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan atau berpotensi untuk melakukan terjadinya penularan terhadap COVID-19. Jadi urgensinya sebetulnya di situ. Tentu saja sanksinya kembali lagi sesuai dengan pengaturan di dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan PP nomor 49 tentang manajemen untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi SE ini tidak hanya berlaku untuk PNS karena ASN itu terdiri dari PNS dan pejabat dan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sanksinya tentu saja tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SE ini dan sebagaimana SE yang sebelumnya, diharapkan para pejabat pembina kepegawaian untuk membuat peraturan secara teknis di internal masing-masing disesuaikan dengan sifat tugas dari masing-masing instansinya, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka mengurangi penyebaran atau penularan daripada COVID-19 ini. Dan untuk itu saya juga berharap kepada seluruh ASN dimanapun Bapak dan Ibu berada agar bisa memberikan contoh mengenai bagaimana hidup sehat agar kita dapat menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya misalnya tidak bepergian ke luar negeri dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan segala aktivitas dan membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, serta mendorong setiap masyarakat untuk ikut serta bersama-sama kita menekan laju dari penyebaran COVID-19.